Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi yang di dalam matkul tafsir tahlili, yakni berkenaan dengan penafsiran Maqra Quran surat Qaf ayat 6 sampai yang ke-11. Dalam hal ini sebagai pemenuhan tugas UTS ujian tengah semester mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh guru kita Dr. Kiai Haji Mukhrij Siddiqi MAG. Terlebih dahulu kami akan membacakan surat Quran surat Qaf ayat 6 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atas gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari alam kubur. Kemudian dalam kajian kosakatanya yang menurut kami penting di dalam pembahasan tafsir kali ini, ini yang pertama, afalam yanzuru, maka tidakkah mereka memperhatikan dengan mata kepala mereka. Kemudian furuj, retakan, seperti retakan di dinding dan di lantai. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami lemparkan atau tancapkan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Tabsiratan, pandangan sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan negeri yang mati tersebut. Kemudian di dalam uraian tafsirnya, yang dimana kami akan mengambil referensinya dari tafsir Jalalain karangan Imam As-Suyuti. Yang pertama, afalam yanzuru, maka tidakkah mereka memperhatikan. Ayat tersebut menggunakan istifham ingkari yang pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk pertanyaan tetapi tidak untuk dijawab secara lugas, dan tujuan dari pertanyaan tersebut adalah untuk merenungi di balik pertanyaan tersebut, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan pada ayat tersebut. Kemudian afalam yanzuru ilas sama, tidakkah kalian memperhatikan ke langit, kaifa banainaha, bagaimana kami meninggikan dan kami mengokohkan langit tersebut. Bila amadin, bahwasanya langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak ada satupun tiang yang menopangnya. Wa zayyannaha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit tersebut
Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hiasan-hiasan di langit itu berupa bintang-bintang, yang dimana fungsi dari bintang di dalam Quran surat Al-Mulk disebutkan sebagai pelempar para syaitan yang mendengarkan atau mendengarkan rahasia-rahasia yang ada di langit. Kemudian wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian wal arda, kemudian bumi, madadnaha, kami hamparkan, wa alqayna fiha rawasiya, kemudian kami meninggikan atau menancapkan gunung-gunung di atas bumi, wa ambatna fiha, kemudian kami menumbuhkan atau memunculkan di atas bumi tersebut tanaman-tanaman, yang dimana tanaman ini bermanfaat untuk tidak hanya untuk manusia tetapi juga dengan hewan-hewan yang ada di atas permukaan bumi tersebut. Dan ini merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat Islam yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya ketika melihat tanda seperti ini menambahlah iman kita, bukan menjadi kufur dan berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Bahwasanya hal-hal yang tadi yang telah disebutkan seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit, kemudian memaparkan atau menghamparkan bumi, lalu Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya, ini merupakan tabsiratan likulli 'abdin munib, merupakan sebuah peringatan yang dimana bahwasanya ini merupakan tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bumi atau langit ada dengan sendirinya tanpa ada seorang yang menciptakan, atau tidak ada bumi dan langit melainkan ada yang menciptakannya. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Kemudian kami turunkan dari atas langit itu adalah ma'an mubarakah, air yang diberkati. Yakni yang dimaksud dengan berkah di sini adalah bertambahnya kebaikan, atau air yang Allah turunkan memiliki banyak manfaat. Fa'ambatna bihi, kemudian dengan air tersebut kami menumbuhkan biji-bijian atau tanam-tanaman. Wa habbal hasid, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang dapat dipanen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi telah diperkirakan dan mempunyai manyang yang bersusun-susun. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini sangat menggembirakan bagi si penanamnya, bahwasanya kurma yang dengan hasil terbaik itu adalah salah satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan semuanya bahwa yang kami tinggikan, yang kami hamparkan, yang kami tumbuhkan itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya. Lalu di ayat selanjutnya, rizqan lil ibad, yang tadi telah disebutkan bahwasanya semuanya adalah rezeki untuk hamba-hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami menghidupkan kembali bumi yang tandus. Kadzalikal khuruj, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menghidupkan dari kematian. Yang di dalam penafsiran yang lain bahwasanya ayat ini menerangkan tentang bagaimana para manusia yang bangkit dari kematiannya dan keluar dari kubur-kubur mereka. Kemudian di dalam kontekstualisasi ayat dengan masa kekinian, bahwasanya kalau ditinjau dari aspek lingkungan, bahwasanya pengelolaan lingkungan, yaitu yang terdapat dalam Quran surat
Qaf ayat 6-7 tentang penciptaan langit dan bumi dapat dihubungkan dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Lalu ini poin yang kedua, masih berkaitan dengan aspek lingkungan yang terdapat dalam ayat 8-9, bahwasanya tentang hujan sendiri, tanaman dapat dihubungkan dengan isu perubahan iklim dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian dari aspek spiritual sendiri, bahwa ini terutama di dalam ayat 10-11 menerangkan bahwa pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia dapat dihubungkan dengan pentingnya kesadaran spiritual dan introspeksi diri. Bahwasanya ketika seorang hamba, terutama yang muslim, telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, seharusnya di dalam hatinya itu ada semangat spiritual untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya di dalam hatinya pula terdapat semangat untuk muhasabah diri atau introspeksi diri. Lalu di dalam tinjauan berikutnya dalam aspek sosial, bahwasanya keadilan sosial dalam ayat ini dapat kita lihat bahwasanya dihubungkan dengan pentingnya menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya ketika sudah kita mengelola alam ini dengan baik, seharusnya menimbulkan kesejahteraan di kalangan masyarakat, bukan sebaliknya. Bahwasanya yang dikhawatirkan oleh kita semuanya sebagai manusia adalah tentang tidak kebermanfaatan pengelolaan alam yang telah Allah sediakan kepada kita. Kemudian kalau ditinjau dari aspek sains sendiri, bahwasanya tentang penciptaan langit dan bumi dapat dihubungkan dengan penemuan-penemuan ilmiah tentang asal-usul alam semesta dan evolusi kehidupan, yang dimana berbagai teori yang dijelaskan oleh para ilmuwan, yang salah satu yang paling terkenal adalah teori Big Bang, dan sebagian kalangan juga menghubungkan teori ini dengan ayat di dalam Quran surat Fussilat, yang dimana ayat tersebut menerangkan tentang bahwasanya awal dari alam semesta ini adalah merupakan sebuah bulatan yang besar atau sebuah benda yang besar. Kemudian benda tersebut meledak dan timbullah atau muncullah beberapa benda-benda kecil lainnya, yang dimana ini dimaksud adalah planet-planet gitu. Kemudian di dalam poin aspek sains lainnya adalah keseimbangan ekosistem, yaitu di dalam ayat 8 dan 9 tentang hujan dan tanaman dapat dihubungkan dengan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan konservasi sumber daya alam. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk pribadi kami sendiri sebagai seorang yang menyampaikan, dan umumnya bermanfaat untuk yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.